"Wahai tukang memandikan, demi Allah, copotlah pakaianku dengan perlahan, sebab aku baru saja beristirahat dari sakitnya dicabut malaikat maut." Kalimat itu terdengar lirih di antara suara air dan detak hati yang menahan haru. Seandainya manusia bisa mendengar jeritan ruh, mungkin tak satu pun pemandi jenazah sanggup melanjutkan tugasnya tanpa air mata. Namun jeritan itu hanya didengar oleh makhluk selain jin dan manusia, sebagaimana dijelaskan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dalam At-Tadkirah fi Ahwalil Mauta wa Umur Al-Akhirah, karya Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qurtubi, disebutkan kisah bahwa ketika seseorang meninggal dan dimandikan, ruhnya berseru, "Wahai orang yang memandikan, perlakukanlah tubuhku dengan lembut. Demi Allah, sakit sekali rasanya bila engkau kasar kepadaku, karena aku baru saja beristirahat dari pedihnya maut." Riwayat ini menegaskan bahwa setelah kematian, ruh belum terputus dari jasad. Ia masih punya kesadaran dan rasa. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Memecahkan tulang mayat sama seperti memecahkan tulang orang hidup." Abu Daud nomor 3207. Hadis itu tidak sekedar adab, ia peringatan agar manusia menghormati tubuh yang telah mati, sebab ruhnya masih bisa merasakan. Bayangkan, saat air pertama kali menyentuh kulit jenazah, ruh itu mungkin menatap dari kejauhan. Ia memohon, "Jangan terlalu keras, jangan terlalu panas. Aku baru saja beristirahat dari kesakitan yang luar biasa." Ketika pemandi jenazah menuangkan air dari kepala hingga kaki, ruh menangis pelan. Ia teringat masa-masa mandi sebelum sholat, wudu dengan tangan sendiri, dan kini tubuhnya digerakkan oleh orang lain. Dan saat pemandi mengganti kain kafan, ruh itu seolah berkata, "Inikah akhirnya perjalanan panjangku di dunia? Inikah tubuh yang dahulu aku banggakan?" Dari sini kita paham, lembutnya tangan pemandi jenazah bukan hanya adab, tetapi juga kasih sayang terakhir bagi ruh yang sedang berpisah dengan dunia. Maka jika suatu hari kita mendapat amanah memandikan orang tua, saudara atau sahabat, lakukanlah dengan hati penuh cinta, karena mungkin di alam barzah sana, ruh mereka sedang menatap dan berkata, "Terima kasih telah memperlakukan tubuhku dengan lembut." Para salaf terdahulu sangat berhati-hati ketika memandikan jenazah. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal, jika memandikan seseorang, ia menahan tangisnya agar tidak jatuh ke tubuh mayit. Ia berkata, "Aku malu, air mataku jatuh sebelum air wudhu terakhirnya selesai." Sebab bagi mereka, memandikan jenazah bukan hanya kewajiban sosial, tapi kesempatan terakhir untuk berbuat baik kepada saudara seiman. Ruh itu pun menyaksikan semuanya. Dalam riwayat disebut, ketika air terakhir dituangkan, ruh berdoa, "Ya Allah, ampunilah mereka yang telah membersihkanku." Namun tidak semua ruh tenang. Ruh orang durhaka justru menjerit ketakutan. At-Tadkirah menuturkan, bagi orang yang di dunia suka maksiat, ruhnya resah saat tubuhnya dimandikan. Ia merasa malu di hadapan malaikat, menyesal karena tubuh yang dulu dipakai berbuat dosa, kini dibersihkan oleh tangan orang saleh. "Duhai, seandainya dulu aku bersihkan hatiku, seperti mereka membersihkan tubuhku hari ini." Di sudut ruangan, keluarga menatap dengan mata merah. Mereka tak mendengar apa-apa, hanya melihat air menetes dari kain putih. Padahal di sisi lain, ruh itu sedang berbicara lembut. "Jangan bersedih, wahai anak-anakku. Semua ini hanya sementara. Tapi aku mohon, jadikan kematianku pelajaran bagi kalian." Ibnul Qayyim juga mencatat bahwa terkadang ruh orang beriman datang kepada ruh-ruh lain di alam barzah dan berkata, "Saudaraku baru saja dimandikan, mereka memperlakukannya dengan kasih sayang." Maka para ruh pun mendoakan orang-orang yang hidup agar diberi hidayah. Demikianlah rahasia lembut antara dunia dan barzah. Dua alam berbeda yang sesekali saling melihat dalam izin Allah. Dan betapa banyak di antara kita lupa akan momen ini. Kita sibuk mempercantik tubuh di dunia, namun tidak lupa bahwa suatu hari tubuh itu akan digerakkan orang lain tanpa daya.
Kita takut kehilangan pekerjaan, namun tidak takut kehilangan amal yang akan membersihkan kita di akhirat. Ketika air mengalir dari kepala hingga kaki, ruh mungkin teringat setiap sujud yang pernah ia lakukan, setiap doa yang belum sempat ia panjatkan. Ia tahu semua sudah selesai. Tak ada lagi kesempatan meminta maaf, tak ada lagi waktu bersedekah. Lalu datang saat tubuh dikeringkan dengan kain lembut. Kain itu ibarat penutup seluruh cerita dunia. Setiap lipatan menutup satu bab kehidupan. Lipatan masa kecil, lipatan masa muda, lipatan masa dosa dan taubat. Hingga akhirnya tubuh itu dibungkus kafan putih, simbol kesucian dan kesederhanaan terakhir. Ketika tali kafan diikat, ruh menatap dalam diam. Ia tahu setelah ini tidak akan ada lagi sentuhan manusia, tak ada lagi suara keluarga, hanya doa yang bisa menjangkaunya. Al-Qurtubi menulis dalam At-Tadhkirah, ruh melihat jasadnya saat dikafani, dan ia berkata, "Wahai tubuhku, selama ini engkau bekerja untukku. Kini aku meninggalkanmu di tangan mereka. Semoga Allah merahmati kita berdua." Kalimat itu menggambarkan perpisahan paling sunyi dalam kehidupan manusia. Ruh dan jasad berpisah dengan saling mendoakan. Satu pergi ke alam penantian, satu tinggal menunggu hancur di bumi. Tetapi keduanya masih terikat oleh kehendak Allah sampai hari kebangkitan. Di luar ruangan, keluarga mulai menyiapkan keranda. Pemandi menutup wajah jenazah, mengucap bismillah, lalu berdoa agar Allah memaafkan almarhum. Di alam lain, ruh itu menjawab pelan, "Amin." Dan di saat itulah, langit mencatat satu perjalanan selesai. Bukan perjalanan harta, bukan pula perjalanan dunia, melainkan perjalanan kembali menuju Robnya. Langit sore tampak muram. Angin berhembus pelan melewati pepohonan di halaman rumah itu. Di dalam, tubuh yang telah dikafani terbaring tenang, sementara keluarga dan kerabat berdiri mengelilinginya. Wajah-wajah mereka sembab, beberapa tak sanggup menahan tangis. Di sisi lain, ada satu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ruh sang jenazah berdiri menatap tubuhnya sendiri dengan perasaan yang sulit dijelaskan antara sedih, penyesalan, dan keikhlasan. Ruh itu berbisik, "Inikah akhirnya? Inikah tubuh yang selama ini aku banggakan, yang aku rawat, aku pakaikan pakaian indah, kini terbujur kaku tanpa daya?" Dalam At-Tadhkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah, karya Imam Al-Qurtubi, dijelaskan bahwa ruh mengikuti perjalanan jasadnya sampai ke liang lahat. Ruh melihat tubuhnya diangkat dan diusung. Ia melihat tangisan orang-orang yang dicintainya, mendengar lantunan doa, bahkan menyaksikan setiap langkah menuju pemakaman. Al-Qurtubi menulis, "Sesungguhnya ruh menyertai jasad hingga ke kuburnya. Ia menyaksikan orang-orang yang mengiringinya, mendengar tangisan mereka, dan merasakan beratnya perpisahan." At-Tadhkirah halaman 125. Rasulullah SAW pun bersabda, "Apabila jenazah telah diletakkan di atas keranda dan orang-orang mengangkatnya, maka jika ia seorang hamba yang soleh, ia berkata, 'Segeralah bawa aku, segeralah.' Tapi jika ia bukan orang baik, ia berkata, 'Celakalah aku, kemana kalian membawa aku?' Suara itu didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Sekiranya manusia mendengarnya, mereka akan pingsan." Hadis riwayat Bukhari nomor 1314, Muslim nomor 2872. Inilah saat di mana ruh berteriak, namun tak seorang pun mendengarnya. Jeritanya bergema di alam yang tak kasat mata. Ia menatap orang-orang yang berjalan mengusung keranda, sebagian dengan langkah cepat, sebagian dengan wajah sedih. Ruh itu ingin bicara, ingin memohon, "Wahai istriku, jangan menangis, aku sudah tidak sakit lagi. Wahai anakku, jangan bersedih, tapi jangan pula lalai. Gunakan waktumu sebelum terlambat seperti aku." Namun tak ada satupun yang menjawab. Dunia dan barzakh sudah terpisah oleh tabir.
Ketika tubuh melewati ambang pintu rumah, ruh itu menoleh untuk terakhir kalinya. Ia melihat kamar tidurnya, pakaian yang tergantung di dinding, dan sajadah yang masih terbentang. Semuanya kini terasa jauh. Dulu aku berkata masih ada waktu. Ternyata tidak ada waktu lagi, gumamnya lirih. Diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bahwa setelah jasad diletakkan di keranda, ruh berdiri di sisi kanan dan berkata kepada tubuhnya, "Duhai tubuhku, engkau bekerja keras mencarikan kenikmatan dunia untukku, dan kini engkau ditinggalkan tanpa apa-apa. Aku bersaksi bahwa dunia hanya permainan, dan akhiratlah yang nyata." Musnad Ahmad nomor 23979. Perjalanan menuju kubur dimulai. Setiap langkah pembawa keranda adalah satu jarak menuju keheningan abadi. Di atas bahu mereka, tubuh itu ringan, tapi bagi ruh, setiap langkah terasa berat, bukan karena jarak, melainkan karena penyesalan. Ruh menatap sekeliling, rumah-rumah yang pernah dia lewati, pepohonan yang dulu ia tanam, jalan yang dulu penuh kenangan. Semuanya kini hanya bayangan yang perlahan memudar. Dalam kitab Ar-Ruh, karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dijelaskan bahwa pada tahap ini, ruh mulai menyadari hakikat dunia. Ibnul Qayyim menulis, ketika ruh melihat jasadnya diusung menuju kubur, ia berkata, "Wahai manusia, lihatlah dunia yang kalian perebutkan. Hari ini aku meninggalkannya, dan tidak satupun yang menemaniku kecuali amal-amalku." Ar-Ruh halaman 67. Dan di saat itulah ruh merasa paling menyesal, bukan karena mati, tapi karena waktu yang telah disia-siakan. Ruh itu melihat wajah anaknya yang menangis di samping keranda. Dia ingin menyentuh baunya, ingin menghapus air matanya, tapi tangannya menembus udara. Dia mencoba memeluk, tapi tubuhnya seperti bayangan yang tak bisa dirasakan. Dia hanya bisa berbisik, "Dulu aku terlalu sibuk bekerja untuk kalian, tapi aku lupa menyiapkan bekal untukku. Maafkan aku." Tangisan keluarga semakin keras, tapi ruh hanya bisa menatap. Malaikat yang mendampinginya berkata lembut, "Tenanglah wahai ruh, inilah takdirmu. Dunia hanyalah mimpi yang telah berakhir." Sesampainya di pemakaman, ruh itu menyaksikan tubuhnya diletakkan di tanah. Udara lembab, wangi tanah, dan suara bacaan talqin mengisi udara. Setiap gumpalan tanah yang diturunkan adalah penutup dari satu bab kehidupan. Saat itu ruh semakin gelisah. Inikah rumah baruku? Gelap, sempit, sunyi. Dalam At-Tazkirah, Al-Qurtubi menulis, ketika jenazah telah diletakkan di liang kubur dan manusia berpaling meninggalkannya, ruh kembali dan duduk di sisi jasadnya. Ia mendengar suara langkah kaki terakhir yang menjauh, lalu dua malaikat datang kepadanya. At-Tazkirah halaman 129. Itulah momen yang disebut Rasulullah SAW. Sesungguhnya mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1338, Muslim nomor 2874. Bayangkan perasaan ruh saat mendengar langkah-langkah itu pergi satu persatu. Orang-orang yang dulu dicintai kini meninggalkan dirinya sendirian bersama tanah. Tidak ada yang bisa menemaninya kecuali amal baik. Tidak ada suara kecuali bisikan malaikat yang akan menanyainya. Dalam sebagian athar disebutkan bahwa bumi berkata kepada ruh, "Wahai anak Adam, bukankah aku telah memperingatkanmu? Engkau berjalan di atas punggungku dengan sombong. Kini engkau tinggal di dalam perutku dengan hina." At-Tazkirah halaman 132. Ruh itu menunduk. Ia ingat hari-harinya di dunia, saat menolak panggilan azan, menunda taubat, sibuk dengan dunia, berdebat tanpa manfaat. Ia ingin menangis, tapi air mata sudah tak lagi berguna. Ia ingin kembali, tapi waktu sudah habis. Ia hanya bisa berucap,
Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh. Namun Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Hingga apabila datang kepada mereka kematian, dia berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku agar aku dapat berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Inilah titik di mana ruh benar-benar menyadari makna hidup. Semua yang ia kejar, semua yang ia pertahankan, kini tak berarti. Rumah megah, kendaraan, tabungan, gelar, semuanya tertinggal. Yang tersisa hanyalah catatan amal. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa ruh orang beriman akan merasakan ketenangan meskipun di dalam kubur, karena cahaya amalnya menerangi kegelapan. Malaikat akan berkata kepadanya, tidurlah seperti tidur pengantin yang tidak akan dibangunkan kecuali oleh orang yang ia cintai. Ar-Ruh halaman 72. Sedangkan ruh orang durhaka akan mendengar teriakan dari bumi, dari makhluk, dan dari dirinya sendiri. Ia berteriak tanpa suara, menyesali keangkuhan dan dosa-dosanya. Dalam Musnad Ahmad juga disebut, sesungguhnya ketika seorang hamba diletakkan di kubur, ruhnya menjerit dengan suara yang didengar seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Musnad Ahmad nomor 23.979. Begitu dalam dan menakutkan, namun juga penuh hikmah. Karena di balik kesedihan ruh ada pelajaran besar bagi yang masih hidup, bahwa setiap langkah di dunia adalah langkah menuju liang lahat. Sementara itu di dunia, keluarga perlahan meninggalkan pemakaman. Satu persatu mereka menatap nisan yang baru, mengucap salam lalu pergi. Ruh masih duduk di sisi jasadnya, mendengar langkah-langkah terakhir itu menjauh. Mereka pergi, dan aku sendirian di sini. Saat itu, malaikat mendekat dan bertanya dengan suara yang mengguncangkan seluruh jiwa. Siapa Tuhanmu? Ruh yang beriman menjawab dengan tenang, Robku adalah Allah, dan bumi pun memeluknya dengan lembut. Namun bagi ruh yang lalai, pertanyaan itu terasa seperti kilat. Lidahnya keluh, pikirannya kacau. Ia tahu jawabannya, tapi tak bisa mengucapkannya. Ia hanya menangis tanpa suara, sementara tanah menutup perlahan di atas tubuhnya. Sebuah hadis lain menyebut, apabila mayit telah dimasukkan ke kubur, dua malaikat datang kepadanya. Jika ia seorang mukmin, kuburnya dilapangkan sejauh pandangan mata dan dipenuhi cahaya. Jika ia kafir atau durhaka, kuburnya disempitkan hingga tulang-tulangnya saling bertaut. Hari Tirmidzi nomor 2460. Itulah akhir dari perjalanan jasad dan awal dari kehidupan ruh. Bagi sebagian ia menjadi taman surga, bagi sebagian lain ia menjadi jurang neraka. Dan semua itu bermula dari bagaimana kita hidup di dunia. Ruh itu kini diam. Ia tahu tak ada lagi waktu, tak ada lagi alasan. Dunia telah menjadi masa lalu, dan akhirat telah dimulai.